Kita semua tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya yang pertama adalah Khadijah. Tapi pernahkah kita tahu bahwa Rasulullah pernah patah hati sebelum memperistri Khadijah? Mungkin kita belum pernah dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya muliakan, pembina dari komunitas Kita Pasti Tua, Bang Rio yang saya hormati, juga seluruh ikhwan dan akhwat fillah yang semoga selalu tetap istiqomah di jalan yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Kisah Sriwijaya Air yang jatuh ini, Pak, ada 8 orang yang lolos yang nggak jadi berangkat. Mungkin sebelum waktu dia nggak jadi berangkat dia kan kesal tuh. Tapi setelah dengar pesawat jatuh, alhamdulillah, untung tidak jadi dari pergi. Nah, jadi kita itu diajarkan dalam Islam ini untuk selalu berbaik sangka terhadap apapun yang kita alami. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita semua tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya yang pertama adalah Khadijah. Tapi pernahkah kita tahu bahwa Rasulullah pernah patah hati sebelum memperistri Khadijah? Mungkin kita belum pernah dengar. Rasulullah itu suka dengan seorang wanita yang bernama Fatikah, sepupunya, anak dari Abu Thalib. Jadi Rasulullah ingin menjadikan Fatikah ini sebagai istrinya. Ngomong ke pamannya Abu Thalib, "Paman, bagaimana kalau aku menikah dengan Fatikah?" Kata Abu Thalib, "Tidak bisa Muhammad, karena kita ini ingin bersambung dengan dari klan ibumu Aminah. Jadi aku ingin menikahkan Fatikah ini dengan Hubairah supaya tetap tersambung ini. Nah, ayah Nabi dengan ibu Nabi tersambung. Nah, kita ini balas lagi nih, Fatikah ini aku nikahkan sama dia." Kemudian kebiasaan orang Arab itu menyerahkan masalah terima atau tidaknya sebuah perjodohan itu tergantung dari yang mau dilamar. Nah, Fatikahnya ditanya, "Mau nggak sama Muhammad?" Fatikah pun mengatakan dia tidak mau. Nah, patah hati nggak tuh? Patah hati Rasulullah. Cuman Rasulullah ini tetap tegar dengan keadaan yang seperti itu. Kalau kita tuh entahlah tuh ya. Nggak tidur malam, lagu pun udah berubah-ubah tuh yang didengar tuh. 5 menit murotal Quran sudah tuh Tulus, Judika. Begitulah kita kan. Nah, Rasulullah santai. Rasulullah tidak ada menceritakan hal ini kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat cerita, "Aku ditolak." Kadang kan kawannya suka ngompori juga, "Ditolak kok, semantap nih kok." Tapi Rasulullah enggak, tenang aja dia. Karena di perkataan para ulama, kadang engkau berbuat baik kepada orang,
orang tidak akan membalas kebaikan kepadamu, tetapi Allah sebetulnya mempersiapkan yang jauh lebih baik daripada orang itu. Nah, ini yang terjadi kepada Rasulullah. Karena ketegaran hati Rasulullah SAW, tidak galau, tetap berbaik sangka dengan keputusan Fatikah, tidak dia berburuk sangka kepada pamannya Abu Thalib. Kalau kita kan langsung musuhan tuh. Kita udah selama ini sama Abu Thalib, nggak tahunya Minang anak dia nggak mau, kan pasti terkecil hati kan. Tapi Rasulullah tidak. Rupanya Allah telah mempersiapkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW, yaitu Ummul Mukminin Khadijah. Berawal dari hubungan dagang, Rasulullah menjadi anak buah Ummul Mukminin Khadijah, terus sampailah Maisarah yang menyertai perjalanan Rasulullah ke Syam untuk berdagang, menceritakan kelebihan-kelebihan Rasulullah. Itu yang membuat Ummul Mukminin Khadijah kuat hatinya ingin memiliki Rasulullah. Perempuan mulia, boleh dibilang dikumpulkan seluruh harta pedagang Arab itu setara dengan harta Ummul Mukminin Khadijah. Kaya betul, dipersiapkan Allah, baik betul. Sampai Ummul Mukminin Khadijah yang merasa minder, bisa enggak aku menikah dengan Muhammad ini? Karena Muhammad ini orang baik, perempuan Mekah banyak yang suka sama dia. Nah, disitulah Ummul Mukminin Khadijah disemangati oleh sahabatnya. Jadi sahabat Ummul Mukminin Khadijah ini, Nafisah binti Munyah, apa kata dia? Wahai Khadijah, sekalipun umurmu telah 40 tahun, tapi kecantikanmu mengalahkan perempuan berusia 30 tahun. Nah, itu yang kawan tuh. Ini kadang dipatahkan, aku suka sama dia. Sadar kalau untung lah sedikit. Ingat umur, bercermin kita tuh dulu. Kita ini punya kawan tuh payah, jarang menyemangati itu. Mungkin salah satu kita ada yang jadi korbannya nih, dari ketawanya lah. Iya, tapi ini Nafisah binti Munyah, kau mulia Khadijah, berapa banyak saudagar kaya, muda, tampan, ingin meminangmu, kau yang menolaknya. Aku yakin Muhammad mau denganmu, aku yang akan menyampaikannya. Nah, itulah fungsi mak jomplang. Nah, dijomblangin Ummul Mukminin Khadijah, akhirnya nikah, dapat yang lebih baik dari Fatikah. Tapi tahukah kita Rasulullah patah hati untuk kedua kali? Setelah Ummul Mukminin Khadijah meninggal dunia, Rasulullah sempat ingin kembali dengan Fatikah. Di saat itu Fatikah sudah menjadi janda karena dia ikut Islam. Suaminya enggak, Hubairah. Dan saat itu dia sudah mempunyai 6 orang anak. Rasa cinta pertama itu kembali. Ini yang dalam bahasa Spanyol Ameral Ameria Variesta. Cinta pertama tuh. Kata ikhwah semua nih, Vicky Naki aja bisa macam itu. Bahas Vicky Naki lah jadi. Bagus dia, banyak dia dapat bahasa, bagus dia. Di sisi itu kita salut nengok dia. Nah, jadi Rasulullah kembali tuh Fatikah. Bagaimana kalau aku ingin menikahi engkau lagi? Fatikah nolaknya halus. Aku sudah mempunyai 6 orang anak ya Rasulullah. Jika aku fokus kepada anak-anakku, nanti engkau yang tidak terperhatikan olehku. Jika aku lebih memperhatikanmu, tentu anak-anakku tidak ada yang memperhatikan. Jadi maaf ya Rasulullah, sebetulnya tidak ada perempuan yang tidak ingin menjadi istrimu. Wah, itu harus pandai kita nolak. Tolong aku ya, jangan langsung aja. Harus pandai kita. Jadi Fatikah nolak, bayangin. Jadi jangan dibilang Rasulullah tuh iyalah banyak perempuan mau sama dia, ditolak. Rasulullah ditolak oleh Fatikah. Bahkan setelah itu apa? Ini kebalikan. Allah menggantinya justru dengan Saudah binti Zam'ah, nenek-nenek umur 55 tahun. Apa misi Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah? Ini juga yang menjomblangi Kaulah binti Hakim.
Dia ngomong, kasihan kita nengok Saudah nih, dia bukan keturunan orang terpandang, dia bukan orang mulia, tapi dia termasuk dalam barisan orang yang awal masuk Islam. Suaminya sakar, meninggal ketika hijrah. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Apakah kau mau menikahi Saudah? Kata Rasulullah, iya. Lamarkan dia untukku. Jadi Rasulullah tuh tidak pula orang mengatakan, wah Rasulullah ini pasti nih gadis-gadis nih yang dipilihnya. Enggak. Jadi Rasulullah itu dia patah hati yang kedua bukan berarti udahlah nenek ini jalan pelarian aku. Kalau kita kan tentu kita cari yang lebih lagi gitu kan. Tapi Rasulullah tidak. Nah disinilah kita harapan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita berbaik sangka aja dengan takdir Allah ini. Kita mungkin ingat gara-gara mak jomblang nih ya, gara-gara mak jomblang kita yang masih jomblo ini bisa dijadikan acuan. Persahabatan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman tuh udah nabung, dia ada suka sama perempuan, dia udah nabung nih, udah disiapkan semuanya, hantarannya udah oke, uang udah cukup lah. Dia ngomong ke Abu Darda, datang kita berdua situ yuk. Aku sendiri segan aku, kalau kau Abu Darda kan ngomong agak bagus gitu. Ayo pergilah ke rumah itu. Senang hati tuan rumah karena dua orang sahabat mulia Rasulullah datang ke rumahnya. Senang hati dia. Ada apa ini Abu Darda, Salman? Begini paman, Salman Al-Farisi ini sahabat dekat Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan ahli baitku. Salman ini pencari kebenaran sejati, jauh-jauh dari Persia untuk mencari Islam, kebenaran Islam. Dan dia adalah pemilik ide waktu perang Khandaq. Ide dia inilah yang dipakai Rasulullah paman. Dan berita baiknya, Salman menginginkan putrimu menjadi istrinya. Kata pamannya sama, kami sangat menerima, tetapi untuk memutuskan tetap anak kami. Nah, lama berunding dulu dalam anaknya. Akhirnya ibunya yang keluar. Maaf Salman, aku harus berterus terang. Ketika aku mengajukan dirimu kepada anakku, sepertinya anakku tidak menerimamu. Dan kalau memang maksud Abu Darda ini tidak hanya untuk menjodohkan engkau Salman dengan anakku, mungkin anakku akan memilih dirimu. Nah, mak jomblang yang dipilih nih. Bayangin datang berdua, ini yang nabung, ini yang dapat. Nah, coba bayangin lah. Kebayang nggak kalau ini terjadi sama kita? Musuhan sampai tua. Tega kau ya. Kita di satu komunitas pasti tua dulu sama-sama kita. Aku yang maju, kau yang dapat. Tega kau ya. Nggak berkawan aku sama kau lagi. Tipis betul pergaulan aku. Tapi ini enggak. Abu Darda tertunduk malu, kata Salman, Abu Darda, kenapa kau malu? Aku yang menghubungkan kau, rupanya aku pula dipilihnya. Dan maaf Salman, aku mau. Aku mau Salman. Selamat Abu Darda, kau tidak perlu malu. Aku yang seharusnya malu karena telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Aku yang bantu semua, tabunganku yang telah kupersiapkan, ambil untukmu Abu Darda. Aku bersedia menjadi saksi di pernikahanmu. Ada kita yang sekuat ini? Ada? Jadi jangan dikira sahabat Rasulullah itu bersahabatnya dunia dan akhirat. Dunia ini masalah kecil ini. Ini gara-gara perempuan sampai dia udah beranak pinak dipesankannya karena jangan kau main sama anak ibu tuh. Jahat tuh, kan aturan mama jadi sama suami dia tuh dulu tuh. Kau nak kau ini anak mama lo, jadi menyesal. Tuh kamu anak ya. Jadi lihat tidak sesuai harapan kan? Tidak sesuai harapan. Tapi Salman santai dia. Tidak ada dia terkecil hati dengan Abu Darda. Kemudian lagi, kalau di berita yang sering kita baca, saya ingat dulu siapa yang TKI dari Korea yang namanya Yusuf, LDR dengan perempuan di Taiwan. Nah,
wajahnya diposting cantik kan, kan itu waktu itu. Udah banyak korban uang, berangkat pakai uang 10 juta, sampai di situ perempuannya bercadar. Curiga dia, dari bentuk tubuh aja nggak proporsional nih dengan yang difoto. Akhirnya kan dia minta buka, ternyata nenek-nenek. Sedihlah si Yusuf ini, pulang dia balik ke Korea, tidak sesuai dengan harapan. Tapi alhamdulillah masih hidup, Mas tuh nyantai aja dia. Padahal tuh berapa kecewa itu. Kita mungkin belum separah ini lagi kan. Karena kalau kita mengikuti alur yang diridhai Allah, kita nggak akan stres. Sahabat, kenapa mereka tidak stres menerima kenyataan itu? Karena mereka di jalur yang diridhai Allah. Dia tidak buruk sangka terhadap takdir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disimpannya rasa cintanya kepada Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha juga menyimpan rasa cintanya kepada Ali. Bercinta dalam diam, minta lewat doa, tapi tolong sesuaikan yang diminta tuh. Ini wajah awak -5, didoakan perempuan +9 tuh enggak. Dia harus sesuai pula lah, sekufu lah. Nah, sekufu, kalau itu sekufu lah. Rasa-rasanya temakan kita, ini bisa nih sama aku. Ya rasanya kalau perempuan nih bisa nih sama. Terus kita itu diskusi kepada orang-orang yang paham gitu, yang bijaksana, yang ngerti. Jadi kita bisa bertanya, kira-kira pantas nggak saya untuk dia? Kalau jadi majikannya pantas lah, kalau dia majikannya. Jadi jangan sampai terlalu jauh lah. Selama Ali memendam perasaannya, siapa yang melamar Fatimah? Abu Bakar Siddiq. Jadi sahabat tuh dia biasa aja, dia anak Abu Bakar dengan Rasulullah kan bisa. Abu Bakar dengan Fatimah juga bisa. Abu Bakar datang melamar Fatimah, Rasulullah menolak. Maaf Abu Bakar, Fatimah juga sepertinya tidak mau denganmu. Ali waktu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Abu Bakar jauh lebih baik daripada aku. Aku ikhlas ya Allah, itu doa Ali. Aku ikhlas ya Allah, Abu Bakar lebih baik dariku. Jadi kita itu tahu tuh, misalnya di Serobot nih ya, kan ada yang main tikung nih sekarang nih kan. Nah, tikungan orang bannya khusus kan. Kita bisa serak kita kalau nikung lah. Dia bannya bagus. Ada yang nak tikung? Ingat tadi ya kisah Salman tadi. Baru reda rasa hati Ali. Oh, Abu Bakar nak jadi. Alhamdulillah ya Allah. Abu Bakar tidak diterima oleh Fatimah. Karena Fatimah juga tidak tahu bahwa Ali menyukai dia. Umar maju. Waduh, Umar lebih muda ini, kan? Umar lebih muda, 12 tahun di bawah Rasulullah. Melamar Fatimah, Fatimah juga tidak mau. Akhirnya seseorang ngomong ke Ali, udahlah Ali, maju aja lagi, minta ke Rasulullah itu anaknya. Aku tidak punya uang, aku tidak bisa menyediakan mahar. Karena disupport oleh kawan ini, timbul kepercayaan diri Ali. Tapi sampai di hadapan Rasulullah nggak bisa ngomong, diam, menggigil macam yang nyuntik presiden tadi, gigil tangannya tuh. Saya ini mata netizen juga rupanya. Saya itulah kalau sering nonton YouTube akhirnya ikut netizen gitu jadi ya. Tapi wajar, itu reaksi yang wajar tuh. Apa enggak presiden loh yang mau disuntik itu. Walaupun dokter yang udah ahli pun wajar dia punya rasa grogi itu tuh wajar. Macam itulah nih kira-kira gigil. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kau ngapa kemari Ali? Diam aja. Kau mau melamar Fatimah? Kau punya apa? Untuk mas kawinnya itu apa? Itulah Rasulullah, kau kan tahu aku tidak punya apa-apa. Baju besi yang pernah aku kasih dulu masih ada enggak? Kata, lihat, murah kan?
Rasulullah menganjurkan mahar itu yang ringan, jangan memberatkan. Jadi akhwat, kalau dapat laki-laki tampan, baik akhlaknya, agamanya bagus, susah hidupnya, minta aja lah, nanti bakal kaya kok. Tanya sama istri saya tuh. Kan dulu payah juga hidup kan, didampingi terus kan. Ini di depan keled aja nih. Pencitraan nih. Jadi murah mas kawinnya. Disuruh cuman baju besi, itu pun Rasulullah yang ngasih. Rasulullah yang ngasih baju besi itu, masih ada ya Rasulullah. Udah bawa kemari. Pas ditanya Rasulullah kepada Fatimah bahwa Ali yang meminangmu, maka Fatimah pun menangis, bangkit risawati Ali. Rasulullah pun risawatinya. Waduh, tidak mau Fatimah ternyata. Ternyata kata Fatimah, aku sudah lama memendam rasa kepada Ali. Itu yang membuat dia menangis. Makanya tangisannya ada dua, tangis sedih, tangis bahagia. Dalam ilmu psikologi, kalau nangis karena bahagia, senang, itu air mata yang keluar dingin. Kalau nangis karena sakit, takut, marah, kesal, itu panas. Jadi itu aja membedakannya. Jadi misal ketika kita ngomong sama perempuan, aku ingin menjadikan kau jadi istri, nangis dia, jangan langsung bangga. Ini Fatimah pasti nih. Kira panas. Tanya langsung, air mata yang keluar panas atau dingin? Panas. Oke, saya ngerti. Oke, saya pamit. Jadi ngerti itu langsung. Itu air mata dingin atau panas? Dingin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Berarti dia mau. Jadi itu aja nandakan ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita kembali ke masalah ilmiah lah. Kenapa sih kita bisa jatuh cinta itu sampai sulit sekali kita untuk melupakannya. Jadi dari Research Society National Autonomous namanya. Ini udah riset yang paling tinggi ini, soal cinta ini. Ini biar kelihatan pinter aja sebetulnya nih. Apa kata hasil risetnya itu? Sebuah hubungan cinta itu pasti akan mencapai titik jenuh. Jadi sebesar apapun cinta orang, dia pasti akan mencapai titik jenuh. Ini secara ilmiah. Sebuah hubungan bukan hanya berakhir karena rasa bosan. Jadi cinta tadi bisa berubah menjadi rasa bosan. Dan yang membuat cinta itu habis, zat kimia di otak yang mengaktifkan rasa cinta itu habis. Ada rupanya zat kimianya. Rasa tergila-gila dan cinta pada seseorang itu tidak akan pernah bertahan lebih dari 4 tahun. Sebesar apapun rasa cinta kita, tidak bisa lebih dari 4 tahun. Kalau yang kita cintai secara fisik dunia. Jadi ini riset dia nih. Misalnya nih, kita banyak duit, wajah minus, duit banyak, pasti ada yang mau kan? Nah, perempuan ini maunya sama kita karena kita kaya. Jadi ketika kita sudah menikah dengan dia, yang cantik ini jadi biasa. Jadi rasa-rasa menggebu itu hilang. Karena kita sukanya karena dia cantik, dia suka sama kita karena kita kaya. Itu secara duniawi. Itu nggak akan lebih bertahan 4 tahun. Coba lihat sekarang di pengadilan agama. 80% perempuan yang minta cerai itu ekonominya bagus. Semua kaya. 80% yang muka tuh kaya. Kita kan bisa kelihatan dari tas yang dipakainya kan, Fossil, kemudian ada BLV, kemudian ada apa lagi? Egner, Cartier, kan udah tahu kita tuh ya. Aroma parfum mereka nampak ori-orinya gitu kan, nggak ada kecium alkoholnya kan, udah terasa tuh kan. Karena kan dia terbang jalan, terbang melayang gitu kan. Yang parfum refill yang macam saya jual kan terasa aroma. Kalau yang ori itu kan beda. Jadi memang mereka kaya. Sampai ada yang mengatakan, saya kalau dapat suami yang soleh baik, gelas sebiji minum berdua, piring satu makan berdua pun sudah bahagia sama saya. Persiapkanlah diri kalian untuk yang 80% ini.
karena dia masih di Pekanbaru semuanya. Udah bosan kaya, mereka udah bosan kaya. Karena yang dicintai kekayaannya, ternyata setelah 4 tahun lebih itu hilang. Biasa aja jadinya kaya itu kan, karena udah tiap-tiap hari. Udah tiap-tiap hari, kita baru menginginkan dia kan. Seperti yang pernah saya ceritakan, saya ceramah diundang oleh seorang ibu-ibu yang punya rumah itu sangat indah. Sampai saya sempat menghayal kalau saya punya rumah macam itu, macam film India saya sama istri saya. Nyondok tembok sana, keluar tembok situ. Itu udah terbayang tuh kan? Lari-lari gitu ya, lempar-lempar bangku. Udah terasa lah enaknya. Ternyata dia sendiri mengatakan apa? Andaikan bisa diganti seluruh harta ini dengan kebahagiaan, saya pilih kebahagiaan daripada harta ini. Karena itu akan menjadi biasa kalau orang mencintai secara dunia. Kenapa umur cinta yang seperti itu hanya berlangsung 4 tahun? Dan sisanya itu udah faktor hibah sama dorongan seks aja lagi. Nah itu kata dia, rasa hibah dan dorongan seks. Cinta sudah habis. Kenapa rasa itu muncul? Karena keluarnya komponen kimia spesifik di otak. Jadi ada 5 yang keluar ketika kita menggebu-gebu rasa cinta itu. Ada hormon dopamin namanya, endorfin, feromon, kemudian oksitosin, neuropinefrin, dan itu yang membuat perasaan itu berbunga-bunga. Kadang saya sampai keluar bunganya itu kan dari dada tuh. Tidak tahan lagi di dalam, keluar bunganya. Nah nanti semua hormon ini akan berkurang seiring dengan ada masalah, tanggung jawab hidup, beban pikiran. Nah makin lama makin kurang tuh, akhirnya jadi biasa. Itu kalau cinta secara dunia. Jadi makanya kata Luqmanul Hakim, jika kalian mencintai jangan terlalu cinta, karena suatu saat dia bisa menjadi orang yang kalian benci. Jika membenci orang jangan terlalu benci, karena nanti dia bisa menjadi orang yang sangat kita sayang. Nah, itulah. Jadi kembali lagi ini ke diri kita. Aku menyukai dia karena apa? Kalau ada unsur dunia lebih besar, hati-hati, karena nanti dia akan bertahan hanya sampai 4 tahun. Itu kalau menikah tuh hanya tahan 4 tahun, karena udah habis dia karena masalah. Nah kemudian lagi, bila kita mencintai pasangan karena kecantikan atau ketampanan, saat ini misal kita menganggap dia cantik atau tampan, tapi setelah berjalannya waktu itu akan biasa. Biasa aja lagi. Yang cantiknya jadi biasa, makanya kita sering mendengar istrinya cantik kok mau selingkuh sama pembantu ya. Nah, kan ada tuh. Padahal istrinya cantik, karena dia menikah dulu karena kecantikannya. Jadi kalau bisa, kenapa mau menikah dengan saya? Aku menikah karena abang jelek bang. Itu yang membuat aku menikah bang. Oh berarti ini tulus nih. Karena aku jelek nih. Tapi jangan diulang lagi kata-kata itu, yang lain hati ini. Akhirnya sedih juga jadi. Jadi memang ya. Kemudian bila rasa cinta kita tumbuh kepada seseorang karena dia kaya, maka kaya itu akan habis dalam pandangan kita. Bila rasa cinta itu bersemi karena dia berkedudukan tinggi dan dipandang orang, karena itu kita mencintai dia, maka itu juga nanti akan menjadi biasa. Oh karena dia itu sebagai ini, jabatannya ini, karena dia ini, semua akan biasa. Setelah menikah itu pasti semua biasa, kalau karena dunia. Nah jadi para ulama mengisahkan, ini kejadian nih adik Ummul Mukminin Aisyah sendiri, adik kandungnya Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia pernah berpergian ke Syam untuk jualan. Di tengah jalan di Syam itu dia melihat ada perempuan tinggi semampai. Nah, ini langsung dunia yang terlihat nih, kecantikan dia dari luar. Tinggi semampai, cantik, dan dia sempat kenalan, namanya Laila binti Al-Judi, nama perempuan yang disukainya itu. Nah ini tanpa diduga panah asmara Laila itu udah melesat langsung masuk ke hati Abdurrahman bin Abu Bakar ini. Sampai saking mabuk kepayangannya dia dengan Laila binti Al-Judi ini, selalu dia membuat syair tentang Laila. Jadi udah sampai ke Madinah pun itu syair dibuat. Kan kita juga sering seperti itu kan, mendadak jadi penyair gitu kan.
mendadak punya quote-quote bagus gitu kan. Kan gara-gara cinta kadang-kadang tuh kan. Sampai macam-macam lah. Oh, separuh nafasku, makanya dia sering sesak napas itu karena separuhnya udah diambil sama yang dia cintai. Makanya kenapa dia bernapas tuh nggak pernah full gitu kan? Rupanya separuhnya sudah diambil. Banyak tuh dia buat bagaimana syair-syair sedih gitu kan. Pokoknya dia sekali ngupload tuh bisa 8 satu hari kan. Tiap jam tuh ada upload dan aneh kata-katanya jadi bagus gitu. Jadi kadang gara-gara syair ini tanpa disadari kita bisa menjadi orang yang bagus dalam membuat kata-kata. Nah, jadi ada juga untungnya memang. Jadi dia sering buat syair tentang cinta sampai ada syair yang terkenal itu kalimatnya, aku senantiasa teringat Laila yang berada di seberang negeri Samawah. Nah, itu sampai dibuatnya. Duhai, apakah urusan Laila binti Al-Judi dengan diriku? Maksudnya aku aja yang suka atau dia gimana gitu. Apakah aku ini bertepuk sebelah tangan atau dia juga punya rasa dengan aku? Hatiku senantiasa diselimuti oleh bayang-bayang sang wanita. Paras wajah selalu membayangi mataku, menghuni batinku. Kan? Udah ke mata, turun ke hati. Kalau udah masuk ke hati ini, otak kita tuh ada di perut, namanya primitive brain. Itu yang menyebabkan kalau kita stres, pengen buang air besar. Nah, primitive brain nih, kalau kita udah mengingat perempuan sampai ke hati, turun dia ke primitive brain, dia udah nggak mau keluar lagi. Makanya orang sulit move on jadinya kan, selalu membandingkan, jadinya. Dari Agung nih nampaknya, iya nih setuju dia nih. Agung udah ada Agung. Nggak, Agung lagi gini-gini, ragu pula Ustaz jadi Agung. Om Rio santai ya kata dia. Agung lain. Iya. Nah, kemudian karena Khalifah Abu Umar bin Khattab tahu bagaimananya cinta Abdurrahman ini kepada Laila, akhirnya apa pesan Khalifah Umar bin Khattab? Karena iba nengok dia tuh udah susah, nggak mau makan, karena udah terbenam di primitive brain dia, jadi udah nggak mau makan. Jadi kadang memang mencintai ini bisa menjadi obat diet yang ampuh untuk menurunkan berat badan. Agung, kalau bisa ini diamalkan ya, cinta dalam diam aja Agung, itu kan bisa hilang selera makan dibuatnya. Cuman takutnya kadang orang seperti Agung ini makin stres makin banyak makannya itu. Agung, udah ego santai Agung ya, sip Agung nih. Ya kita udah lama-lama ngaji nih Gung ya, jadi biasalah ya gini lah Ustaz Agung nih Gung, sabar tabah. Jadi waktu Khalifah Umar mengutus pasukan perang untuk mendudukkan negeri Syam, pesannya kepada panglima perang apa? Kalau nanti Laila tertawan, tolong jangan kau yang ambil. Karena kan gini, siapa yang mendapatkan tawanan itu kan bisa menjadi istrinya. Seperti dulu dari Bani Quraisyah itu anak kepala sukunya itu kan yang nangkap sahabat Rasulullah. Cuman dia mohon ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini anak kepala suku. Jadi kalau dia yang menangkapku menjadi suamiku, kami tidak sekufu ya Rasulullah. Jika kau mengizinkan, tolong engkau yang menikahi aku. Kan akhirnya Rasulullah minta kepada sahabat ini, mau enggak aku tebus dia untukku? Kata sahabat ini, jangan pakai tebusan ya Rasulullah, udahlah silahkan. Akhirnya Rasulullah menikah dengan putri dari Bani Quraisyah ini. Nah gitu juga nih, maka dipesankan Umar, nanti jangan kau ngambil, berikan Laila itu kepada Abdurrahman. Dan ternyata subhanallah, takdir Allah memenangkan kaum muslimin, dan salah satu yang tertawan adalah Laila. Kebayang nggak bagaimana senangnya Abdurrahman? Wah, tak tanggung bahagianya lagi, banyak minta makasihnya tuh, mengulang-ulang tuh kepada panglima ini. Pokok makasih banyak lah, pokoknya bahagia betul lah, diungkapkannya perasaan bahagianya. Dah, setelah Abdurrahman menikah dengan Laila, Abdurrahman ini punya beberapa orang istri. Akhirnya Abdurrahman lebih kuat cenderungnya kepada Laila daripada istrinya yang lain.
Nah akhirnya istri yang lain ngadu ke Ummul Mukminin Aisyah. Abang nampak lebih berat lah ke Laila tu lagi kak. Tolonglah kakak nasihati dia tu. Macam tak dianggap kami ni lagi semenjak Laila ni ada. Nanti aku jambak rambut nanti gitu ya. Kesal lah kalau kita kan pasti menjambak lah tu kan. Heboh lah tu karena kita ni kurang kuat menghadapi hal-hal seperti itu kan. Kita sering lihat tuh ribut di jalan kan. Ribut di jalan nggak ada tahu malu. Nah jadi karena mereka ini orang-orang yang taat, dia ngadu ke Ummul Mukminin Aisyah, tolonglah nasihati Abdurrahman ini. Nah akhirnya Abdurrahman mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, dilawannya Ummul Mukminin Aisyah ketika nasihati dia, kok nggak boleh gitu Abdurrahman. Rasulullah ingat, Rasulullah itu mempunyai istri yang banyak, kami itu diperlakukan dengan baik semuanya. Tidak seperti kau ini, kau cenderung betul ke Laila. Apa kata Abdurrahman ini? Tidakkah kau saksikan, lihat betapa indah susunan giginya rapi, yang lain berserak, nah ini rapi. Jadi dia sampai seperti itu membelanya. Kau coba lihat bagaikan biji delima kakak, wajar nggak aku suka sama dia. Jadi mereka tuh ribut aja tuh, iri mereka sama Laila nih. Setelah beberapa lama dia dengan Laila, akhirnya Laila tertimpa satu penyakit yang membuat bibirnya jatuh sehingga giginya selalu nampak. Bibirnya nih turun. Sejak itulah cinta Abdurrahman luntur bahkan sirna. Ternyata betul kan penelitian dari research autonomous tadi. Ternyata betul, kalau orang mencintai secara dunia maka hanya sebatas itu. Nah begitu hilang cintanya, geli lah dia nengok dia bentuk kau lagi, bibir turun macam ini ya, ngeri aku nengoknya. Akhirnya ini benar, dalam riwayat Sahih ini Abdurrahman itu sampai udah kasar sama dia. Saya sudah takut aku nengok, wah bibir apa macam itu tuh. Nah enggak tahan lagi. Ini karena bahasa saya macam ini ya, padahal tuh enggak selebay itu loh sebetulnya kan. Cuma kira-kira mempraktekkan dia kasar lah. Kan terbayang kita kalau itu masih sopan tuh, mungkin lebih dari itu kali kan. Tidak terima dengan pengaduan ini, akhirnya Laila ngadu ke Ummul Mukminin Aisyah. Karena bibir jatuh kemudian air ludahnya keluar. Nah, itu yang malah kasar ya. Nah, ini akibat mencintai secara duniawi. Tapi kalau kita lihat yang di Aceh kemarin ya, sampai gimana pun keadaan istrinya, karena dia mencintai bukan karena duniawi, berhenti dia jadi pegawai merawat istrinya, digendong, disuapin makan, dimandiin. Nah itulah kalau kita cintanya bukan karena fisik ini. Kalau karena akhlak, karena agamanya, karena kebaikannya, itu cintanya akan bertahan lama. Contoh Bang Om Rio ya, udah berapa lama nih kan cinta itu terus ada. Perlu kita belajar dari beliau nih. Kenalah Bang Rio. Nah ini lihat apa nasihat Ummul Mukminin Aisyah. Ini terdapat dalam Tarikh Damaskus oleh Ibnu Asakir, juz 35 halaman 3534. Wahai Abdurrahman, dahulu engkau mencintai Laila berlebihan dalam mencintainya. Sekarang engkau membencinya dan berlebihan pula dalam membencinya. Sekarang kau pilih aja. Kau mau berlaku adil kepadanya atau kau kembalikan dia kepada keluarganya? Karena didesak, akhirnya Abdurrahman memulangkan Laila kepada keluarganya. Nah kan sedih jadinya kan. Nah jadi kalau kita mempunyai satu harapan, kita misalnya senang sama seorang perempuan karena agamanya, karena akhlaknya, dan ternyata dia tidak menerima kita, paling tidak kita bahagia, kita sudah tulus mencintainya karena akhlaknya. Dan kalau kita ditolak oleh pasangan kita untuk menikahinya, yakinlah Allah akan menyiapkan orang yang lebih baik daripada pilihan kita itu. Udah masuk Isya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, kita tahu sekarang ini ibunda dari Kafih dirawat dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk kesehatan ibunda Kafih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini ibu dari salah seorang saudara kami yang bernama Nur Maimun binti Marliyah Nurdin sedang dirawat di ICU Ibnu Sina. Berikanlah kesehatan kepada beliau ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada anak-anak beliau, saudara-saudara beliau. Semoga dilancarkan segala urusannya, dimudahkan urusan ini, dan Allah kembali menyembuhkan penyakit dari ibunda Kafi ini, yaitu Ibu Nur Maimun binti Marliyah Nurdin ini. Engkaulah yang maha kuasa ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan, Engkaulah yang bisa mengangkat penyakit. Semoga ikhtiar dari Ibu Nur Maimun binti Marliyah Nurdin ini Kau balasi dengan kesembuhan dan Kau ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.